Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat bisa diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Di dalam puasa ada istilah rukun puasa. Rukun puasa ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka puasa kita tidak sah. Untuk puasa Ramadan, rukun puasanya ada 2. Dan kedua-duanya ini harus dipenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka puasa Ramadan kita tidak sah. Yang pertama adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua adalah niat. Nah, dalam niat ini ada 4 syarat yang harus kita penuhi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di situ disebutkan bahwa syarat niat yang disepakati oleh para ulama ada 4. Yang pertama adalah al-jazmu. Artinya adalah kita harus yakin dengan niat puasa kita. Kita tidak boleh mengucapkan dalam hati kita, besok saya puasa kalau kuat. Ini berarti kita masih ragu. Maka kita harus yakin bahwa ketika niat kita harus meyakinkan diri kita bahwa besok kita akan puasa. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin, atau menentukan jenis puasa kita. Karena ada puasa wajib dan juga ada puasa sunnah. Nah, kita harus menentukan puasa apa yang akan kita lakukan. Apakah puasa sunnah atau puasa wajib? Kalau puasa wajib, maka kita harus menentukan apakah itu puasa nazar, puasa Ramadan, atau puasa qadha Ramadan. Nah, maka kita harus menentukan puasa kita, puasa wajib kita harus ditentukan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, fungsi niat itu ada 2. Yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi ada 2 fungsi niat. Yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contohnya misalnya, ada orang yang punya kebiasaan setiap habis sholat maghrib berjamaah di masjid, dia tidak pulang dulu. Karena rumahnya jauh dari masjid, kalau pulang dulu maka nanti akan capek karena jeda antara maghrib dan isya hanya sebentar. Maka kemudian dia setiap habis maghrib dia menunggu sholat isya di masjid, di dalam masjid. Jadi menunggu sholat isya sekalian di masjid. Ya, untuk rehat lah ya, biar tidak capek bolak-balik ke masjid.
Kalau orang tadi niatnya hanya rehat, merehatkan diri agar tidak capek, maka ini tidak dinilai sebagai ibadah, hanya sebagai sebuah kebiasaan. Tapi kalau dia niatkan sekalian untuk iktikaf, ya, maka ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya akan dapat pahala. Nah, jadi yang membedakan antara dia rehat dan dia melakukan iktikaf itu adalah dari niatnya. Ketika dia berdiam dirinya di masjid itu dalam rangka untuk iktikaf, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya tujuannya untuk rehat, maka itu dinilai sebagai kebiasaan yang tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsi niat yang pertama, yaitu untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah, yang itu mirip. Contohnya misalnya ada orang masuk masjid sebelum sholat subuh. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat lagi. Sama-sama 2 rakaatnya. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan antara 2 rakaat yang pertama dan 2 rakaat yang kedua adalah niatnya. Yang pertama, ya, diniatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, diniatkan untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, ini untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, ini fungsi dari niat. Nah, untuk niat puasa Ramadan ini agar beda antara puasa Ramadan dengan puasa yang lain, maka syaratnya adalah ta'yin, yaitu menentukan bahwa puasa yang akan kita lakukan adalah puasa Ramadan. Maka kalau dirupakan dalam teks, ya, niat untuk puasa kita adalah saya niat esok hari puasa Ramadan lillahi ta'ala, dalam hati kita. Saya niat esok hari puasa Ramadan lillahi ta'ala. Nah, ini cukup, ya, untuk niat kita puasa Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian syarat niat yang ketiga adalah at-tabyid, yaitu melakukan niat puasa Ramadan di malam hari. Ya, jadi waktu niat untuk puasa Ramadan itu malam hari, yaitu sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Nah, ini batasan waktu untuk niat puasa wajib. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyitis syiyama qabla tulu'il fajri fala syiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Nah, ini batasan waktu niat untuk puasa wajib, yaitu malam hari, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Nah, kemudian untuk niat puasa sunnah, ini beda dengan niat puasa wajib. Kalau puasa wajib tadi niatnya harus dilakukan pada malam hari, tapi untuk puasa sunnah maka boleh niat pada pagi hari. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, suatu ketika beliau itu tanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah kalian memiliki makanan yang bisa aku makan? Kemudian dijawab oleh Sayyidah Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berkata atau bersabda, kalau begitu saya akan puasa hari ini. Ya, itu terjadi pada pagi hari. Nah, maka untuk puasa sunnah
boleh niatnya dilakukan pada pagi hari selama dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini bedanya niat untuk puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib niatnya adalah malam hari, kalau puasa sunnah tidak harus malam hari, bahkan boleh dilakukan pada pagi hari. Kemudian yang keempat, di antara syarat niat adalah tajdidun niyah atau memperbaharui niat puasa kita. Para ulama, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama menyampaikan, ya, mereka menyepakati bahwa yang namanya niat puasa Ramadan itu harus diupdate setiap malam. Ya, jadi setiap malam harus meniatkan diri bahwa esok hari akan melakukan puasa Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat niat puasa. Yang pertama tadi adalah al-jazmu, yaitu yakin dengan niat puasa kita, tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua adalah at-ta'yin, yaitu menentukan jenis puasa kita, puasa wajib atau sunnah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan niat pada malam hari. Dan yang keempat adalah melakukan niat tersebut setiap malam. Nah, ini terkait dengan niat untuk puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu rukun puasa, yang mana rukun ini harus kita penuhi. Yang pertama tadi ada al-imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua adalah niat. Kalau ada dari salah satu dua rukun ini yang tidak terpenuhi, maka puasa kita tidak sah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.